Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Dr. Risa Fauzi, Sarjana Hukum Kandidat Notaris sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rabu 21 Januari 2026 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami
Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Panitera Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-SK-KPA4.1.3/Angka Romawi 1/2026 tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Ke-1, membebaskan namanya yang tersebut di bawah ini dari jabatan yang dipangkunya, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan _mengangkat nama yang tersebut di bawah ini dalam pangkat dan jabatan tersebut, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya bagi nama Dr. Riza Fauzi, SH, kandidat notaris, NIP 1945, 1965, 0326, 1991, 03, 1001, pangkat pembina utama, golongan _ruang 4E, dari jabatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi _tindak pidana korupsi Sulawesi Tenggara, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 sebesar Rp51.300.000 setiap bulan. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2026, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Sunarto. Untuk petikan yang sah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang Mianto. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, disilakan mengambil tempat. Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu,
tanggal 21 Januari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melantik Saudara Dr. Riza Fauzi SH Kandidat Notaris sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2026 nomor 2-KMA-SK.1.3-1-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Kendari 21 Januari 2026, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Isna Reniswari Cindrapuli. Kepada rohaniwan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelum memangku jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saudara wajib mengucapkan sumpah. Dan saya ingin bertanya, apakah saudara Dr. Riza Fauzi, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, bersedia bersumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah jabatan. Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpahnya. Selanjutnya, saksi-saksi.
Anggota 2, Bapak Iketut Suwarte, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Anggota 1, Bapak Muhammad Sirat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Serta Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Lagu Bagimu Negeri. Pengalungan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas. Pembacaan Fakta Integritas dimulai. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Rizal Fauzi, Sarjana Hukum dan Bidang Notariat. Tempat tanggal lahir Medan 26 Maret 1965. NIK 19650326 1991 03 1001. Pangkat golongan 2. Pangkat golongan 2. Pembina utama 4. Jabatan Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau
Dua, saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tiga, apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Kendari 21 Januari 2026 di Jawa. Penandatanganan Fakta Integritas oleh pejabat yang baru dilantik. Kepada pejabat yang baru dilantik, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta Ibu, yang terhormat, yang mulia juga Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Panitra dan Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, Ketua Dharma Yukti Karini Daerah Sulawesi Tenggara beserta para pengurus dan anggota, yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi, Ketua Pengadilan Negeri anak saya ya, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Rigi Andolo, Ketua Pengadilan ini Unaha, terima kasih anak, dan yang saya hormati para pejabat fungsional dan struktural serta singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat karunia dan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini, saat ini kita masih diberi kesehatan yang baik untuk dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bapak Dr. Riza Fauzi, Sarjana Hukum, Kandidat Notariat, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Salawat dan salam untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW senantiasa kami panjatkan dengan harapan mendapat syafaatnya di kemudian hari. Tentunya pada mengawali sambutan saya ingin mengucapkan ya selamat kepada Bapak Riza Fauzi ya, yang tadi sudah sama-sama kita saksikan telah diambil sumpahnya dan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tentunya dengan kehadiran Bapak memperkuat sinergi kita bersama-sama dan dapat meningkatkan ya, kita berharap dapat meningkatkan kinerja profesionalitas kita, dan tentunya yang paling berbahagia adalah saya, karena ya di samping keluarga juga karena saya sudah lama menunggu Pak Wakil ya. Saya selama ini main hakim sendiri, banyak teman-teman hakim, tapi main karena ketua sendiri ya Pak, lama sekali. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke Mahkamah Agung untuk meminta, Pak, kapan partner saya ini Pak Wakil itu datangkan ya di Sulawesi sebagai Wakil Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ya kan selama ini saya melihat Ibu masih mampu, seperti itu jawabannya beliau. Wah, saya bilang saya sebenarnya sudah ini Pak, karena di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini memang kelihatannya seperti ini, tetapi tantangannya banyak sekali Pak. Tantangannya banyak sekali. Pertama, dari sisi zona integritas ya, itu ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini sudah mendapat sertifikat wilayah bebas korupsi WBK. Jadi untuk selanjutnya tentu kita berharap bahwa kita bisa meraih lagi WBBM-nya seperti itu. Nah, untuk meraih itu tidak gampang, karena utamanya pimpinan, menurut saya utamanya pimpinan itu harus lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai wakil ketua pengadilan tinggi tentunya kita sangat butuhkan dalam hal pembinaan dan pengawasan seperti itu. Memang teman-teman ya bekerja sangat bagus sekali Pak. Jadi ketua-ketua para hatiwasda itu sudah bekerja maksimal, tetapi kehadiran daripada wakil ketua pengadilan tinggi itu juga akan melengkapi semangat dan kinerja daripada ini. Tapi walaupun selama ini ya Bapak baru bertugas di sini, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa baru-baru ini pada penganugerahan sertifikat AMPU itu satker dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara itu ada 5 satker yang lolos mendapatkan sertifikat AMPU, yaitu Pengadilan Negeri Unaha, Pengadilan Negeri Kolaka, Lasusua, kemudian Wangi-Wangi dan Pasar Wajo. Untuk Unaha sendiri yang ketuanya ada di sana Ibu Eli itu mendapat 2 sertifikat ya, 2 penghargaan, yaitu sertifikat ampuh dan keterbukaan informasi publik. Kemudian untuk Wangi-Wangi sertifikatnya laporan keuangan seperti itu. Nah, inilah yang mengembangkan. Untuk lainnya Kolaka, kemudian Unaha mendapat ampuh, Kolaka dan Lasusua serta Pasar Wajo itu mendapat sertifikat ampuh. Itu artinya bahwa sebenarnya Andoolo ini di belakang nih nakal ini nih. Jadi itu sebenarnya dokumennya bagus Pak, dokumennya bagus, tapi entah kenapa itu tidak lolos. Padahal saya sudah bagaimanapun juga kan kita pantau ya, pada saat dokumen itu dikirim kan kita pantau. Jadi waktu itu tim yang ada tim penilai ya itu mengatakan dari 9 satkernya Ibu ya, satker pengadilan tinggi itu lolos 6 Ibu, 7 dengan PT karena PT juga mendapat sertifikasi itu. Saya sudah gembira, saya sudah prediksi bahwa Andoolo juga, tapi entah kenapa itu bukan karena nakalnya mungkin ya Pak ya. Jadi ya kalau misalnya tahun ini itu tidak dapat lagi itu tak cubit itu.
Jadi mulai harus dari sekarang itu harus sudah siap ya nak ya, seperti itu. Dan dia lengkapkan ada wakilnya. Kalau masa kalah sama Unaha, Unaha itu kan sendiri juga perempuan ibu-ibu lagi kan, tapi dapat 2 penghargaan loh itu. Jadi saya kira saya minta bantuan Pak Yang Mulia Pak Wakil untuk kalau bisa mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat kalau tidak bisa 9-9-nya paling tidak 7 lah atau 8 ya Pak ya, seperti itu. Jadi tinggal 2 lagi, yang lainnya saya kira insya Allah itu mereka juga akan mengejar anugerah ini, karena kalau 3 kali mendapat anugerah itu maka itu sudah paripurna ya Pak ya. Iya. Paripurna itu sudah tidak lagi sudah dapat, kalau istilahnya piala bergilir itu sudah dapat piala bergilirnya seperti itu. Jadi itu yang kita kejar, itu paripurna seperti itu. Apalagi kalau kita bisa masuk WBBM seperti itu. Berat memang ya, tapi saya juga tidak pernah menduga bahwa kita bisa masuk 6 satker bisa masuk mendapat penghargaan seperti itu. Jadi dan saya rasa untuk bau-bau hanya kurang sedikit dokumen, kemudian Raha itu karena terlalu banyak intrik politik di dalamnya Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa sedikit, enggak apa-apa kita masuk ke situ untuk ini, karena memang Raha seperti itu. Ya, mudah-mudahan 2 satker ini bisa kita kita bisa ikuti sehingga dia juga bisa bersaing dan setara dengan teman-temannya ya, satker-satker yang lain. Mudah-mudahan. Jadi khusus untuk Pak Wakil ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sangat berterima kasih Bapak sudah hadir di sini. Tentunya semoga kehadiran Bapak ini memperkuat ya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Di samping itu sebagai kakak dan sebagai partner Pak, karena saya dengar tadi Bapak kelahiran 65 ya Pak. Jadi saya kakak Pak. Jadi kalau di sini saya yang paling tua. Iya ya, Yang Mulia, saya yang paling tua Pak. Iya, saya. Jadi semoga kehadiran Bapak ini itu bisa memperkuat ya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Di samping itu, bahwa sebagai kakak dan sebagai rekan kerja, saya juga menyampaikan bahwa jabatan yang diemban sekarang adalah jabatan yang tentu patut disyukuri ya, karena untuk mencapai jenjang ini tidaklah mudah ya, karena untuk diangkat dan diberikan amanah apalagi di tingkat banding ya harus melalui seleksi dan penilaian dari pimpinan Mahkamah Agung, mulai dari pengalaman maupun rekam jejak sebagai pimpinan di pengadilan tingkat pertama maupun sebagai hakim tingkat banding, karena kan sebelumnya kan hakim tingkat banding ya, dan harus dilalui dengan penilaian yang baik, harus dengan penilaian yang baik oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi itu sangat disyukuri, sangat perlu disyukuri. Bapak Ibu yang saya muliakan, jabatan wakil ketua bukan hanya sekedar posisi administratif, melainkan sebagai instrumen yang sangat penting dalam tugas pengawasan dan pembinaan seperti yang saya sampaikan. Jadi tentunya sebagai partner kerja dari ketua, tentunya saya berharap pasangan kita ya, ini kita berpasangan untuk lebih memperkenalkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara lebih baik lagi seperti itu. Ya, saya sangat optimis ya Pak, kehadiran Bapak itu bisa menambah kepercayaan publik kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebelum saya menutup ini saya ingin
menghimbau kepada Bapak Ibu semua, utamanya aparatur peradilan di Sulawesi Tenggara itu, mari kita bersinergi. Ini Pak Wakil sudah datang, kita tambah sinergi kita, karena tidak ada berkolaborasi, tentunya bersinergi berkolaborasi, karena tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Keberhasilan kita adalah keberhasilan kolektif. Jadi jadilah teladan integritas, karena integritas adalah harga mati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung tadi pada saat acara IKAHI, bahwa integritas, profesionalitas, dan tidak transaksional itu sudah harga mati yang harus kita laksanakan. Artinya bahwa menurut beliau, kalau kita tidak melakukan, hanya satu saja, keluar dari peradilan, seperti itu. Jadi karena kita semua sudah dengarkan, tentunya itulah yang utama yang kita harus laksanakan atau kita harus patuhi. Dan selanjutnya juga bahwa selain bersinergi, kemudian jadilah teladan integritas kepada aparatur yang lain, karena hakim adalah role model dari aparatur yang ada di satker kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika dalam sambutan saya ini itu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak yang mulia Bapak Wakil, bukan saya menggurui, bukan saya mengajari, hanya mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung. Demikian, dan sekali lagi saya mohon maaf jika dalam sambutan saya ini ada hal yang tidak berkenan Bapak Ibu. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan sebelum saya menutup sambutan saya ini, saya tentunya ingin menyampaikan juga terima kasih, ucapan terima kasih kepada pelaksana tugas kedua Dharma Yukti Karini Daerah, Ibu Taufan Rahmadi, yang selama ini berperan sebagai Ketua Dharma Yukti Karini Daerah Sulawesi Tenggara, Ibu, dan kehadiran Ibu Risa. Tentunya tugas dari Ibu Taufan ini sebentar lagi berakhir ya, Bu. Iya, saya tahu bahwa Ibu Risa Ibu Risa juga kan seorang hakim tinggi ya, jadi tentunya kerja beliau juga, kinerja beliau itu dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, seperti itu. Tetapi tidak ada tugas yang tidak selesai kan ya, seperti juga tugas dari Ibu Taufan. Mungkin dengan kehadiran Ibu, maka tugas dari Ibu Taufan itu selesai kan, Bu, kemudian dilanjutkan oleh Ibu, seperti itu. Mudah-mudahan Dharma Yukti Karini Daerah yang selama ini kerjanya sudah bagus, dengan kehadiran Ibu juga bertambah bagus dan bertambah sukses, seperti itu. Terima kasih Bu Taufan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menilai segala kerja Ibu selama ini untuk bakti Ibu kepada Dharma Yukti Karini Daerah dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup. Sidang luar biasa
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dinyatakan ditutup. Pemberian ucapan selamat dan foto bersama kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara didampingi Ibu Sri Asmarani, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris. Disilakan mengambil tempat di depan. Untuk mengawali pemberian ucapan selamat, dimohon kesediaan Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa. Selanjutnya untuk berfoto bersama. Yang pertama, Ketua Majelis Sidang Luar Biasa. Selanjutnya, Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa. Selanjutnya, Ketua, anggota Majelis, Panitra, dan Rohaniwan. Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa berkenan meninggalkan ruangan untuk menanggalkan toga. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya.